Ibu, kita mulai ya teman P2K2 sudah ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Ibu semuanya. Untuk mengawali teman pada sudah ini, mulai dari doa, mengurangkan dan masing-masing doa dimulai. Doa selesai, terima kasih Ibu. Sore hari ini mengawali pertemuan untuk pembelajaran P2K2 ini. Nanti akan saya sampaikan beberapa materi. Ada 4 sesi di kegiatan yang akan kita lakukan ini. Jadi beberapa materi ini, yang pertama menjadi orang tua yang lebih baik, memahami perilaku anak yang tidak membantu anak sukses di sekolah. 4, upaya pencegahan kekerasan anak dan perlakuan salah pada anak. Yang kelima, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Itu ya Ibu beberapa sesinya. Jadi saya bilang 4, jadi 5 sebenarnya. Jadi ada penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Oke, Ibu-ibu, ini ada pertanyaan dari saya. Kenapa sih kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Kemudian, kenapa Bianti? Karena anak meniru apa yang dilakukan orang tua. Oke. Mbak Amalia, Ibu Amalia, semoga. Kalau kita baik, insya Allah anak kita akan terus baik. Okay. Terus Bu Rina, kira-kira apa Bu Rina? Supaya keluarga kita semuanya menjadi yang baik-baik. Ya. Baik, yang panjang semua sampaikan benar ya Bu. Jadi kita kenapa sih menjadi orang tua yang lebih baik? Kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik itu. Karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang lebih hebat dari kita, gitu ya. Ini yang harus kita lakukan, menjadi orang tua yang lebih baik. Baik Ibu-ibu, di sesi 1 ini akan mempelajari bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik. Ini nanti Ibu akan kita bagi 3 kelompok ya Ibu ya. Ada Ibu Rina, Ibu Yanti, dan Ibu Amalia. Dari apa ini kelompok nanti saya minta pendapat Ibu ya. Apa yang paling membahagiakan ketika Ibu mendidik anak? Ya kan? Yang pertama, yang kedua, apa yang paling menyulitkan sebagai orang tua ketika mendidik anak? Kira-kira nanti bisa disebutkan ya Ibu Rina, pokoknya Bu Yanti nanti akan juga di kelompok 3 kalian untuk disampaikan. Kira-kira apa hal yang bahagia Bu Rina? Kalau menurut saya, anak-anak nurut itu yang paling membahagiakan orang tua. Anak nurut akan membahagiakan orang tua. Iya. Oke, Bu Yanti, apa Bu Yanti? Anak saya pintar. Anaknya Pintar. Terus kalau Bu Amalia? Anaknya rajin belajar sama rajin ngaji. Oh betul. Enggak, kalau hal yang menyulitkan kira-kira apa? Ini biar semuanya memberikan Anaknya sakit ya. yang menyulitkan bagi Ibu kita mendidik anak apa? Saya itu loh Pak, kalau mau nyurus sholat itu sulit banget Pak. Terus? Ini omongannya Pak, cuman HP terus Pak, anak-anak sekarang. Mungkin ibunya juga main HP mungkin. Iya Pak, mungkin Pak. Zamannya zaman ya Ibu, mengatakan ibu untuk mendidik anak ini juga cukup berat ya, dengan gadgetnya yang hari ini sangat mudah didapatkan dan diperoleh oleh anak-anak. Tapi ini kembali pada Ibu, bagaimana kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Hal-hal yang dapat memperkuat kasih sayang orang tua kepada anaknya. Hal-hal yang membahagiakan ini, mengingat hal yang membahagiakan, kira-kira apa saja kira-kira Ibu dalam keseharian mendidik anak itu? Kira-kira hal apa? Saya itu Pak ya, anak saya juara 1, wes bahagia banget saya Pak. Gitu ya? Iya, terus saya motivasi dia, ayo yuk
biar bisa semangat terus dapat juara Pak. Oke, kira-kira Burina apa? Yang membahagiakan bagi saya kalau anak-anak itu tumbuh sehat, manut-manut, terus dikasih tahu ya nurut, nggak bantah-bantah, itu bahagia Bahagia banget. Alhamdulillah. Jadi ketika itu ya Bu, ketika ada hal-hal prestasi anak diperintah guru itu lembaga itu, ketika ditemukan ada masalah terhadap pendidikan anak yang susah atau sulit dalam mendidik anak, solusi apa yang dilakukan Bu kira-kira terhadap masalah-masalah yang ada di rumah? Menasehati Pak, sama memberikan contoh. Karena kalau kita bangun pagi, ibunya juga harus bangun pagi dulu. Ya. Terus apalagi Bu Yanti? Saya kalau dulu sholat tadi sulit, ya saya harus sholat dulu Pak, gitu. biar dia mau sholat. Ya. Kalau Burina apa Burina? Ya kalau anak-anak sulit ya kalau saya Pak pendidikan budamis Pak. Jadi oke lah. Ya kalau ya pendapatnya Burina ini perlu diluruskan dulu Burina. Karena anak itu juga perlu kasih sayang, jadi harus dilakukan sebuah kasih sayang biar anak itu ketika diingatkan, dididik oleh orang tuanya, bin malu kan gitu, nggak perlu kita bentak anak. Bentakan itu kadang akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kita ya. Jadi coba kita belajar di rumah masing-masing bagaimana kita untuk belajar mendidik anak dengan yang lebih baik. Ya contoh-contoh itu tadi, coba menasihati dengan cara yang baik biar anak itu mau disuruh kan gitu ya, memberikan contoh kalau mau bangun pagi kan seperti itu dan seterusnya. Nah sebenarnya Burina lagi punya anaknya prestasi seneng kan gitu ya Burina gitu. Tapi ketika anaknya sulit dikongkon atau disuruh itu lalu dibentak. Nah ini seyogyanya yang dilakukan Burina itu ya. Ya nanti anak tumbuh dengan karakter yang kuat. Kalau anak mudah dibentak, dimarah-marah ini akan membuat karakter anak ini minderan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Itu ya. Jadi Bu nanti kita dipraktekkan, coba kita menjadi orang tua yang lebih baik di rumah masing-masing seperti itu ya. Terus ini ada permainan gitu permainan terbalik. Nah kita akan menginstruksikan itu dimana saya akan menyebutkan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, ikuti pergerakan saya ya, dengan gerakan itu mungkin gerakannya dengan mengikuti gerakan itu saya gitu ya. Coba kita mulai ya, nanti ibu saya minta mengikuti. Yang pertama gini, saya contohkan dulu: kepala, pundak, lutut kaki, kepala, dan seterusnya ya. Oke, tapi dulu ya, kita mulai ya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Kira-kira kalau mengikuti perkataan dan contoh itu gimana Bu? Bingung saya tadi. Bingung ya? Iya, Bilang kepala. Tidak boleh. Ya, itulah Ibu contohnya. Ketika kita memberikan contoh kepada anak-anak kita dengan ucapan tanpa diiringi dengan perbuatan yang sesuai dengan ucapan itu akan diikuti oleh anak-anak kita. Makanya kita harus memberikan contoh yang baik. Karena kita memberikan contoh yang baik pada anak-anak akan mengikuti kita seperti itu. Gitu, Burina gitu. Ya, ini sampaikan pada suami di rumah apa itu ya, itu dibantu untuk membantu mendidik anak, utama ayahnya di rumah, sehingga anak akan menjadi yang hebat gitu loh. Jadi biar anak-anak kita punya karakter yang kuat, yang baik, kita harus awali di pendidikan di dalam keluarga. Itu ibu-ibu nanti apa yang sudah kita pelajari bersama di pertemuan sore hari ini kita praktekkan bareng-bareng di rumah gitu ya. Dan ada masalah apapun terhadap anak, selesaikan dengan cara yang baik, akan menjadikan contoh yang baik bagi anak-anak kita untuk
apa yang kita lakukan itu Ibu. Mungkin itu Ibu untuk pertemuan sore hari ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas di sesi berikutnya terkait dengan memahami perilaku anak. Itu ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak masih semangat ya sore ini? Masih, Bu. Kita hari ini akan belajar tentang cara ketiga menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu kita akan belajar cara ketiga menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu orang tua memiliki konsep diri yang positif. Coba sekarang Pak Imam, Bu Rina, tolong sebutkan isi baiknya Bu Rina itu seperti apa? Itu ringan tangan, entengan maksudnya. Oke, terus sampai kok Membantu, terus senyum, itu. Terus kalau Bu Yanti, apa yang sebaiknya Pak Imam coba sebutkan Bu Yanti? Aima, Oke. orangnya mesti ngeterno jangan dengan aku. Oh, semua nengane masak loh. Wih, jangan top markotop. Maunya ini. Jadi maunya. Bagaimana Pak Imam perasaannya ketika dipuji sama Bu Yanti? Ya senang. Terus kalau Bu Rina perasaannya gimana ketika dipuji dengan dari Pak Imam? Ya melambung. Rasa bahagia gitu ya. Jadi gitu Bu, ketika kita dipuji oleh orang lain, kita akan merasa senang, kita akan merasa dihargai. Jadi ketika kita mendengar hal yang baik, itu akan memberikan dampak yang positif, dan pemberikannya pun positif. Jadi biasakan untuk menghargai orang lain, memuji orang lain, dan membuat orang lain berpikir positif. Jadi kesimpulannya, cara tiga menjadi orang tua yang baik adalah selalu berusaha menilai orang itu, melihat hal yang baik di seseorang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pikiran positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata yang dengan lebih baik. Jadi kalau kita bertutur kata dengan baik, itu akan mendorong anak untuk mencontoh kita berperilaku baik, bertutur kata dengan baik. Yang ketiga, kesimpulannya adalah pujian dari orang lain itu dapat menumbuhkan pikiran positif terhadap diri sendiri, tutur kata positif, dan bertindak positif. Kalau kita bertingkah laku baik, maka orang lain juga akan baik memperlakukan kita. Sama juga, kita akan memperlakukan baik terhadap anak, anak juga akan berperilaku baik terhadap orang tuanya. Mari Ibu dibuka bukunya, sudah saya kirim juga di HP panjenengan. Buka buku halaman 15 dan 16 mengenai cara mengubah berpikiran negatif menjadi berpikir positif. Silahkan buka ya, saya kirim di grup. Jangan bos sekali aku. Gimana sih? Kalau bicara positifnya apa Bu? Harus diingat-ingat lagi. Kuncinya di mana ya? Kemudian kalau pikiran negatifnya yang bawah, monggo apa? Aku lelah hari ini, makanya jadi marah-marah, dan kali aku tidak akan begini. Aku akan minta maaf pada anakku karena sudah marah-marah tadi. Mungkin dia lagi ada masalah di rumahnya, aku tidak seperti yang dia katakan. Aku orang yang sabar kok. Terima kasih Pak Imam dan Bu Rina sudah membacakan buku di halaman 15 dan 16. Jadi untuk menjadi orang tua yang baik, kita juga harus berpikir positif. Biasakan untuk berperilaku positif agar kita terhindar dari hal-hal negatif. Contohnya itu kita juga harus saling menghargai, dan di rumah dipraktekkan Ibu, jangan menghina orang, jangan memaki orang, berilah pujian pada orang lain termasuk anak kita. Selanjutnya kita akan belajar untuk cara keempat, yaitu menjadi orang tua yang baik itu tidak melakukan kekerasan. Ayo, siapa yang sering melakukan kekerasan pada anaknya? Saya Bu, Saya Bu. Nah, kekerasan apa mau Pak? Itu Pak biasanya. saya cubit kalau nggak mau disuruh. Iya. Terus apa lagi? Saya melototin Bu, melototin.
Oke, silahkan dibuka bukunya ya Bu, halaman 28 dan 29. Ayo silahkan nih. Kita 1B, belajar menahan emosi. G. Oke, Ibu Lili memasak, Agus dan kita memperebutkan sendok. Tangan Agus tidak sengaja mengenai gelas sehingga gelas terjatuh dan air tumpah. Ibu Lili kaget dan kesal. Ibu Lili teringat bahwa ia berjanji untuk bisa lebih sabar menghadapi anak-anaknya. Bu Lili kaget ya anak, tidak apa-apa, kan Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap, nak, berikan pada Kak Agus. Bu Lili, terima kasih Ita, yuk Agus kita bersihkan sama-sama. terima kasih Bu Yanti. Dari cerita tadi, bagaimana perasaan Agus dan Ibu Lili di bagian awal cerita? Itu perasaannya Bu. Ayo, pegel, emosi, Lesu. ya. Kemudian apalagi Bu Rina? Awal cerita jengkel, Oke. soalnya menjatuhkan, menumpahkan. Kemudian bagaimana hubungan Ibu Lili dan Agus? Kalau dimarahi ya jadi bertengkar, Diem-dieman. Jadi dari cerita tersebut dapat disimpulkan permasalahan ekonomi keluarga adalah sebab dasar yang membuat orang tua bertindak kasar. Jadi kalau ekonominya kurang, kemudian pikirannya banyak, itu akhirnya mudah terpancing emosi. Jadi kalau lagi emosi ditahan dulu, kayaknya nggak boleh kayak udah miss kata tadi. Faktor ekonomi juga akan berpengaruh pada anak sehingga menjadi keluarga tidak bahagia. Dan orang tua perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi anaknya. Jadi kalau kita bertindak kasar, maka anak akan bertambah kasar. Kalau kita kepada anak bertindak baik, halus, ramah, maka anak akan tetap bertindak juga ramah. Silahkan dibuka, kita buka filmnya ya Bu, di grup sudah ada film 1B. Nah, silahkan dibuka, di grup sudah kirim. Langsung pertanyaan. Bagaimana sikap yang ditunjukkan Ibu Lili? Report sikapnya. Lebih sabar Bu. Terus bisa menahan emosi nggih? Bisa. Bagaimana perasaan anaknya dengan perubahan sikapnya tersebut? Ya jadi senang, soalnya Bu Lili jadi sabar. Anak tidak merasa takut dengan orang tuanya nggih Bu nggih? Kalau tidak marah-marah. Jadi usahakan kalau kita lagi capek, habis masak, habis bekerja, kalau melihat anaknya ada yang rumahnya berantakan gara-gara anak, kita tahan emosi dulu gitu ya. Jangan sampai kita memarahi anak, kasar kepada anak yang mengakibatkan anak menjadi takut dan bertindak kasar. Gitu. Terima kasih gitu atas hadirnya sore hari ini. Kemudian kita juga harus belajar lagi lebih sabar menghadapi anak-anak. Bagaimanapun anak adalah investasi untuk orang tuanya. Jadi terima kasih. Kita lanjutkan sesi berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang kita ke langkah yang kelima, yaitu melibatkan ayah di dalam pengasuhan. Alhamdulillah hari ini ayah Imam juga hadir ya, jadi bisa memberikan pendapatnya. Nah, baik, kita lanjutkan saja. Untuk menjalankan menjadi orang tua atau orang tua tunggal, itu juga bisa loh ternyata menjalankan sebagai orang tua yang baik. Nah, di sini melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Sebelumnya mau tanya dulu, bagaimana perasaan Pak Imam ketika meluangkan waktu bersama anak? Sawanan. Apa yang jenengan lakukan untuk mengisi waktu itu? Apa ngajak mainan dulu? Kadang kalau anaknya kecil kan belajar berdiri, gitu. Terus main apa itu? Pakai yang dorong-dorong itu senang itu. Kalau yang besar? Yang besar ya
ngajak jalan-jalan lah Bu, menghabiskan sangunya. Ini tadi ngarang atau memang gitu? Kok yang isi hati tuh kompak. Ya, jadi ayah bisa menunjukkan perhatian kepada anak-anak dengan cara ngajak main, mengajarkan PR, atau menemani anak untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Nah, ibu bapak di sini keterlibatan anak di dalam rumah tangga dan keterlibatan orang tua terutama ayah di dalam pengasuhan itu sangat penting sekali. Pentingnya apa ya Bu Lia? Ya pentingnya biar bisa komunikasi Bu. Biar bisa komunikasi. Nggih. Jadi pentingnya kalau ayah itu kan otak kanannya itu kurang dari otak wanita. Kalau pria itu otak kirinya. Jadi anak belajar apa Bu Yanti? Berpikir ya. Berpikir, gitu. Nah, jadi lebih pinter ya Bu Yanti ya kalau anak dekat dengan orang tua, karena kalau anak dekat dengan ayah itu ayah kan logikanya lebih main ya daripada perasaannya, jadi lebih pinter anak-anaknya. Nah, kita melanjutkan lagi, selain untuk membuat anak pinter, ayah yang terlibat dalam membantu perkembangan itu anaknya emosinya lebih stabil, lebih tertata, seperti itu. Nah, sekarang minta tolong berdiskusi di dalam pengasuhan anak. Contoh berdiskusinya adalah kita akan melihat film dulu. Menurut Ibu bagaimana? Apa kita boleh minum es? Kamu bukannya tidak boleh minum es tong-tong, tentu saja boleh, tapi tidak setiap hari. Nah, pernahkah Bapak Ibu ini berdiskusi seperti Bu Lili dan Pak Rusli di dalam film ini? Pernah. Kita memutuskan apa? Ngajak diskusi orang tua siapa dulu? Kalau saya itu beli mainan kadang, jadi pas gak punya uang, tapi anaknya nangis, saya bilang belum punya uang, Oh gitu. Oke, kenapa harus berdiskusi dengan Iya, istri Bapak? kan uangnya ada di bundar. Oh gitu, nggih. Mungkin yang lainnya lagi. Karena anak saya tidak boleh ambil obat, bukan batuk. Ya, kejadian dulu boleh makan obat cuma sedikit sekali. Jadi dilakukan bersama nih Bu. Mungkin kalau Pak kadang-kadang nonton loh. Nggih, Bu Yanti pripun pengalamannya? Buat anak saya itu mintanya jajan, di sekolah, di ngaji, les juga. Waduh, saya itu kalau urusan sangu itu selalu berdiskusi sama bapak. Terima kasih Bapak Ibu masukannya semuanya. Jadi di dalam keluarga perlu berdiskusi untuk menyatukan pikiran, karena anak itu kalau seandainya satu bilang iya, satu bilang tidak, dia akan mencari celah. Cari celahnya pripun? Kalau ibu oleh wis ngoronin ayahnya, nanti anaknya dilatih es krim, ibu bilang tidak, ayahnya ngasih uang. Anaknya dilatih es krim nang arep ibu ngene. Itu perlunya berdiskusi dan memutuskan satu keputusan untuk kalau tidak ya bilang tidak. Jadi anak nggak bingung. Ayah ibu sepakat bilang tidak. Kalau ayah ibu sepakat bilang iya ya iya. Supaya anak itu tahu dengan jelas mana yang boleh, mana yang tidak. Ngaten nggih Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan berdiskusi berpasangan. Film tadi Pak Rusli dan Bu Lili menanyakan Ita tidak memenuhi permintaan itu. Mereka menyampaikan bahwa akan berdiskusi dulu untuk menentukan apa tadi? Kapan beli es krimnya? Pinter, jadwal minum es krim. Ternyata Bapak Ibu semuanya fokus, tepuk tangan untuk kita semua. Orang tua yang baik adalah mereka yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Contoh kebutuhan anak-anak itu apa tahu Ibu Bapak? Sangu. Betul, sangu. Terus apa lagi Bu? Kebutuhan makan kebutuhan. Apalagi Pak kebutuhan anak Pak? Jajan.
jajan samu makan. Sekolah kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan anak-anak. Kalau keinginannya apa? Jajan. Beli mainan, terus beli jajan-jajanan, ngoten nggih. Nggih. Nah, jadi kebutuhan harus diutamakan. Kenapa Pak Bu? Harus terpenuhi karena akan mengganggu kehidupan. Iya, kalau nggak terpenuhi mengganggu kehidupan. Nah, Bapak Ibu semua sudah mendapatkan bantuan toh? Sampun Bu. Kita mau tumbas Nggih, jajan, tumbas susu. Nggih. Tumbas susunya anaknya. Yang tahap ini sudah cair Bapak Ibu? Ampun, semuanya alhamdulillah nggih. Makanya hari ini pertemuan itu wajahnya ceria-ceria semuanya. Tas cairnya jadi sabar toh nggih. Kita membahas kesabaran pertama karena ekonomi juga. Berarti kalau semuanya ayam-ayamnya kan sabar-sabar semua nggih. Alhamdulillah. Baik, yang ketiga Pak Rusli dan Bu Lili berusaha memenuhi kebutuhan, membujuk Ita untuk apa? untuk ditekan. Menahan. Nggak mau beli es lontong sekarang dan diputuskan dalam 1 minggu berapa kali membelinya? 1 kali. 1 kali. Karena es lontong itu merupakan Jajan. keinginan. Baik, terima kasih semuanya pinter-pinter. Kita P2K2 ini ada yel-yelnya. Kita yel-yel dulu biar semangat ya. Iya Bu. Untuk P2K2 Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat, Bu. Iya, hari ini kita melanjutkan materi tentang menghindari konflik di depan anak. Pada pembelajaran hari ini kita akan mengenal cara menghindari konflik di depan anak. Tapi sebelumnya kita nonton film dulu ya, Bu. Iya, Bu. KPP pinter ya. Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Menonton film tadi, Iya Bu. apa yang dipelajari dari film tadi Bapak Ibu? Mungkin Bapak? Iya tadi itu kan Pak Rusli disarankan sama Bu Rusli untuk Iya. beli motor, tapi kan harganya mahal Pak Rusli. Maksudnya beli itu suruh nabung dulu. Iya. Kas. Betul Bapak. Jadi Bu Lili dan suaminya meluangkan waktu untuk berdiskusi untuk terkait tadi pembelian motor Iya. untuk melakukan kegiatan bekerja. Iya. Oke. Terus menghindari pertengkaran, kita jangan bertengkar di depan anak. Kalau bisa jangan di hadapan anak karena nanti anak bisa mendengarkan pertengkaran kita dan akan menyebabkan anak itu menjadi agresif Iya. dan berperilaku kasar kepada orang tuanya karena melihat salah satu pasangan kita bertindak kasar kepada pasangannya. Itu ya Pak ya, Ibu ya. Iya Bu. Terus anak itu akan menjadi penakut dan konsentrasi belajarnya akan terganggu dan anak merasa juga tidak senang berada di rumah. Tidak rasa Iya, jadi malah waduh ngapain saya di rumah ya? Karena mendengar dan melihat selalu orang tuanya bertengkar. Terus yang ketiga, orang tua boleh berbeda pendapat dalam banyak hal. Tetapi ketika hal tersebut berkaitan dengan pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak. Ya Bapak ya? Iya. Dari materi sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya Pak ya? Iya Bu. Iya, oke. Terus cara ketujuh, menjadi orang tua yang baik adalah menghindari perbedaan pendapat atau pertengkaran di hadapan anak. Bagaimana caranya itu Pak? Biar menghindari pertengkaran dan perbedaan pendapat di hadapan anak. kalau lagi diskusi atau ngobrol itu membuat tidur dulu, kalau itu akan main di luar Lebih gitu. baik ya, betul-betul. Mungkin Bapak? Iya Bu, sama ketika
ada masalah apa setidaknya seharusnya anak tidak boleh dikatakan anak. Iya betul Bapak, terima kasih. Tadi cara menghindari pertengkaran sudah benar yang disampaikan Ibu Lia dan Bapak. Pertama berdiskusi atau menyepakati tadi kita mau beli Bapak Bu Lili dan Pak Rusli akan menyepakati untuk membeli motor tadi. Jadi diskusinya jangan di hadapan anak. Dan yang kedua, kalau kita dalam keadaan bertengkar, coba menahan diri dan tidak terpancing emosi dengan cara menarik nafas dan berhitung dalam hati 1, 2, 3 tenang. Dan kalau bisa juga berdoa, zikir mungkin ya Bapak Ibu ya, sholawat mungkin ya Pak ya. Dan yang paling penting adalah minum segelas air biar menahan emosi dan tetap tersenyum Bapak Ibu. Oke? Iya, terima kasih. Terus ini Bapak, bagaimana cara selain menahan emosi itu Pak? Ya, Senam mulut Pak. senang dulu. Senam mulut gimana Pak? Kita praktekkan dulu ya Bapak Ibu ya. Iya, senam mulut itu. Ya Bu. Ya dulu ya Bapak ya, saya kasih contoh dulu. Oke. Coba Bapak Ibu. Ibu. 1, 2, 3. Ya baik. Oke, terima kasih. Selamat semuanya. Terus selain tadi senam wajah, itu juga bisa dengan tersenyum Bu, tersenyum. Terus kalau tertawa, hahaha. Terus hahaha. Terus hahaha. Bisa diikuti Bapak Ibu? Iya. Ya, oke. Tertawa pelan. Tertawa senyum. Terbahak-bahak. Oke, terima kasih. Untuk itu membuat wajah jelek Bapak. Ya. Terus tarik nafas. Oke, terima kasih. Nanti kalau bisa Bapak ya setelah menerima materi ini bisa dipraktekkan di rumah. Iya Bu, siap. Nanti jangan sampai kalau ada perbedaan pendapat, jenengan bisa berdiskusi dengan pasangannya. Jadi tadi benar yang dikatakan Ibu Lia, jadi jangan di hadapan anak. Kedua, menahan amarah terhadap anak dan suami ada tata caranya dengan cara berdiskusi. Terima kasih Bapak. Ya Bu. Kita akan ke materi selanjutnya. Bu, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Menjadi orang tua yang lebih Menjadi orang tua yang lebih baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, Mengingat hal-hal yang baik-baik tentang anak. bagus, mengingat hal yang baik. Yang kedua yaitu berpikir positif. berpikir positif. Apalagi Pak? Memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh yang baik. Kekerasan, Tidak melakukan kekerasan. Lalu apalagi Bu? Menghindari konflik dengan pasangan. Di depan pasangan, di depan anak. Ya, ya seperti contohnya flipchart di sini bisa Bapak Ibu presani flipchart 1A dan 1B ya. Jadi sekarang Bapak Ibu harus ingat bahwa mendidik anak itu tugasnya siapa? Orang tua. Orang tua di sini kalau orang tuanya masih utuh berarti tugasnya siapa? Bapak dan Ibu. Tidak boleh hanya satu pihak yang dipasrai untuk mendidik anak ya. Ya, anak-anaknya itu bisa tumbuh menjadi anak yang Hebat. baik. Sekarang Bapak Ibu tugasnya 1 bulan ke depan adalah mempraktekkan. Siap Bu. Siap, Bu. Tadi kan sudah belajar toh menjadi Iya. orang tua lebih baik, lebih Bu. sabar, dengan senang wajah, dengan sering tarik Iya. nafas, dan juga mengelola keuangan. Nah sekarang Bapak Ibu selain bertugas 1 bulan ke depan untuk praktek di keluarga masing-masing, juga bertugas menceritakan ke pasangannya masing-masing apa yang kita pelajari hari ini. Sehingga P2K2 ini bukan hanya diberikan pemerintah untuk nambahi pikiran kita, tapi untuk membuka wawasan kita bisa dilakukan ke kehidupan sehari-hari. Gitu nggih Bapak Ibu? Nggih. Nggih. Jadi terus
kasih praktek di rumah supaya menjadi orang tua yang lebih baik untuk melahirkan anak-anak yang hebat. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan akhiri. Kita berikan tepuk tangan. Bulan depan jangan lupa pertemuan lagi karena P2K2 itu adalah kewajiban. Kewajiban itu harus dilaksanakan. Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, Ya. pribon. Ditangguhkan bantuannya. Kewajibannya nggak mau melaksanakan bantuannya tapi minta lancar terus, tidak imbang ya. Jadi di PKH itu harus imbang antara hak dan kewajiban. Ibu, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.